กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Video part 6b. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha oleh Sayadaw U Pandita. Penerjemah bahasa Inggris Venerable U Angga Citta. Penyunting bahasa Inggris Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia Asin Kusaladhama. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2014. Kereta menuju Nibbana. Bahaya mengikuti jalan tidak lurus. Seseorang yang belum bebas dari bentuk dalam maupun luar dari tingkah laku yang tidak baik dikatakan menempuh jalan yang tidak lurus. Ia tidak dapat berharap sampai di tempat aman manapun. Ia terus-menerus dihadapkan pada berbagai macam bahaya. Terdapat bahaya dari penghakiman diri sendiri, penyesalan yang mendalam, dan kemurungan. Seseorang mungkin menemukan suatu pembenaran dari tindakan, perkataan, atau pikiran yang tidak baik tertentu. Atau pada awalnya ia mungkin tidak waspada bahwa hal itu tidak baik. Perenungan selanjutnya menimbulkan gelombang penyesalan. Ia lalu menyalahkan diri sendiri. Ini sungguh perbuatan bodoh untuk dilakukan. Penyesalan sangatlah menyakitkan. Dan perasaan ini tidak disebabkan oleh orang lain. Dengan menempuh jalan tidak lurus, Anda menciptakan penderitaan buat Anda sendiri. Kejadian semacam ini adalah menakutkan kapan saja. Tapi hal ini sungguh-sungguh menakutkan pada saat seseorang menjelang kematiannya. Sesaat sebelum meninggal, berbagai jenis arus kesadaran muncul tanpa dapat dikendalikan. Ingatan akan kehidupan dan perbuatan yang dilakukan seseorang. Jika Anda memiliki banyak perbuatan baik dan kemurahan hati untuk diingat, hati Anda akan dipenuhi kehangatan dan ketenangan, dan Anda dapat meninggal dengan damai. Jika Anda tidak hati-hati dengan moralitas Anda, rasa penyesalan yang mendalam dan kemurungan akan menguasai Anda. Anda akan berpikir, hidup demikian singkat, dan saya menyalahgunakan waktu saya. Saya gagal menggunakan sepenuhnya kesempatan untuk hidup sampai pada standar kemanusiaan tertinggi. Tapi pada saat itu sudah terlambat untuk memperbaiki jalan Anda. Kematian Anda akan sangat menyakitkan. Beberapa orang sangat menderita pada saat seperti itu, sehingga mereka menangis dan meratap ketika menjelang ajal. Penghakiman diri bukan satu-satunya bahaya bagi pemilih jalan tidak lurus. Ia juga menghadapi celaan dan kecaman dari para bijaksana. Orang yang baik hati tidak akan menawarkan persahabatan pada orang yang tidak dapat dipercaya atau kejam, maupun memberikan penghargaan tinggi pada mereka. Orang yang tidak baik akan salah tingkah, tak dapat hidup dalam masyarakat. Dalam menempuh jalan tidak lurus itu, Anda mungkin mendapatkan diri Anda bertentangan dengan hukum. Jika Anda melanggar hukum, hukum itu sendiri yang membalas Anda. Polisi akan menangkap dan Anda akan dipaksa membayar kesalahan Anda dengan denda atau hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, tergantung pada kejahatan yang dilakukan. Dunia saat ini dipenuhi dengan kekerasan. Banyak sekali orang melanggar hukum karena keserakahan, kebencian, atau karena kebodohan batin. Mereka melakukannya bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali.
Tidak ada batas seberapa dalam seseorang dapat terjerumus. Kita membaca serangkaian pembunuhan. Ketika hukum akhirnya menangkap para penjahat tersebut, mereka mungkin harus membayar dengan kehidupannya. Sehingga dikatakan bahwa orang yang menempuh jalan tidak lurus masuk ke dalam bahaya hukuman. Tentu saja, jika Anda pintar, Anda dapat meloloskan dari suatu kejahatan dan bahkan dapat melakukannya secara hukum. Seseorang dapat menghindari hukuman pemerintah, tetapi ia tidak dapat lari dari penghukuman diri sendiri seperti yang sudah kita diskusikan di atas. Mengetahui secara jujur bahwa Anda telah melakukan kesalahan sangatlah menyakitkan. Anda selalu adalah saksi terbaik bagi Anda sendiri. Anda tidak pernah dapat bersembunyi dari diri Anda sendiri. Anda juga tidak dapat lari dari kelahiran kembali yang menyedihkan sebagai binatang di alam neraka sebagai hantu kelaparan. Segera suatu perbuatan telah dilakukan, Kama memiliki kesempatan untuk berbuah. Jika buah tersebut tidak matang dalam kehidupan ini, ia akan mengikuti Anda sampai suatu waktu di masa depan. Jalan tidak lurus membawa Anda pada segala jenis bahaya itu. Jalan mulia berunsur 8. Tidak ada yang tidak lurus dalam jalan mulia berunsur 8. Dengan 3 bagiannya, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ia memberikan integrasi, kelurusan pada setiap aspek kehidupan manusia. Kelompok moralitas dari jalan mulia berunsur 8. Sama waca atau ucapan benar secara harfiah, ucapan yang cermat dan sempurna. Sesuai dengan arti awalan samma, adalah anggota pertama dari apa yang dikenal sebagai kelompok moralitas jalan mulia berunsur 8. Tentu saja hal ini berarti perkataan yang jujur. Tetapi ada kriteria lebih lanjut yang harus dipenuhi. Ucapan seseorang harus menimbulkan kerukunan di antara makhluk hidup. Ia harus ramah daripada menyakitkan, menyenangkan, manis untuk didengar dan bermanfaat, bukan tidak karuan. Dengan berlatih ucapan benar, kita terbebas dari 4 jenis tingkah laku tidak baik melalui ucapan, seperti yang sudah didiskusikan di atas. Tindakan benar disebut sama kamanta dalam bahasa Pali, adalah faktor kedua dalam kelompok moralitas. Tindakan benar melibatkan pengendalian. Kita harus menahan diri dari 3 jenis perbuatan tidak bermoral yang bermanifestasi melalui tubuh, yaitu membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. Anggota terakhir kelompok moralitas sama ajiwa adalah mata pencaharian benar. Mata pencaharian seseorang harus layak, sesuai hukum, dan bebas dari segala kesalahan. Seseorang seharusnya tidak mempraktekkan pekerjaan yang tidak lurus. Dengan membersihkan ketidaklurusan di 3 bidang ini, seseorang dengan mudah dapat menyingkirkan bentuk paling kasar dari kilesa. Kilesa adalah musuh kita. Mereka harus betul-betul diperhatikan dan dikenali sebagai musuh. Dengan bebas dari musuh, seseorang bebas dari bahaya. Kelompok konsentrasi dari jalan mulia berunsur 8. Konsentrasi atau kelompok samadhi adalah bagian selanjutnya jalan mulia berunsur 8. Ia memiliki 3 faktor, yaitu usaha benar, perhatian penuh benar, dan konsentrasi benar. Bagian ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda jika Anda mengikuti instruksi meditasi. Ketika Anda mencoba memusatkan perhatian pada perut, ini adalah usaha benar. Ia memiliki kekuatan untuk menyingkirkan kilesa.
Ketika usaha benar dikerahkan, perhatian penuh secara efisien diaktifkan dan akan dapat mengamati objek. Perhatian penuh juga bertindak sebagai pelindung. Usaha menyingkirkan kilesa dari jalan dan perhatian penuh menutup pintu baginya. Sekarang, pikiran menjadi terpusat. Setiap saat ia berada pada objek, bersatu, tidak terpencar, dan tenang. Inilah konsentrasi benar. Dengan adanya ketiga faktor ini, kita katakan kelompok samadhi sudah berkembang baik. Pada saat ini, kotoran batin, ketidaklurusan mental, tersingkir pada jarak tertentu. Kelompok samadhi ini berlawanan langsung dengan ketidaklurusan batin. Kelompok kebijaksanaan dari jalan mulia berunsur 8. Saat demi saat, pikiran Anda menjadi murni dan damai atas usaha Anda sendiri. Dalam 1 menit, Anda dapat memiliki 60 saat di mana batin bebas dari ketidaklurusan. Dalam 2 menit, Anda mempunyai 120 saat. Bayangkan berapa banyak saat kedamaian yang dapat Anda aktifkan dalam 1 jam, atau bahkan sehari penuh, setiap detik yang sangat berharga. Dalam setiap saat, Anda akan melihat pikiran langsung menuju pada sasaran, objek meditasi. Inilah bidikan benar, sebuah faktor dalam kelompok kebijaksanaan dari jalan mulia berunsur 8. Ketika pikiran diarahkan dengan tepat, ia melihat objek dengan jelas. Kebijaksanaan akan timbul. Kebijaksanaan yang melihat dengan jelas atau mengetahui fenomena sebagaimana adanya merupakan faktor lain dari jalan mulia berunsur 8, pandangan benar. Jika pikiran jatuh pada sasaran secara tepat, kebijaksanaan akan muncul memahami mekanisme keberkondisian, hubungan sebab akibat yang menghubungkan fenomena mental dan fisik. Jika pikiran jatuh pada ketidakkekalan, ia akan memahami dengan jelas dan mengetahui ketidakkekalan sebagaimana adanya. Jadi, bidikan benar dan pandangan benar saling terkait. Pandangan benar ini yang dihasilkan dari bidikan benar memiliki kekuatan untuk mencabut benih kotoran batin. Benih kotoran batin ini merujuk pada kotoran batin laten yang sangat halus, yang hanya dapat dicabut dengan kehadiran kebijaksanaan. Ini sangat khusus. Ini hanya terjadi pada saat itu dengan cara yang nyata dan berdasarkan latihan, tidak oleh hayalan seseorang. Mungkin sekarang Anda dapat lebih menghargai mengapa Buddha mengatakan bahwa jalan itu lurus. Ketidaklurusan tindakan yang dilakukan melalui tubuh, ucapan, dan pikiran diatasi dengan 3 tahap latihan sila, samadhi, dan panya yang terdapat dalam jalan mulia berunsur 8. Dengan mengikuti jalan lurus ini, seseorang mengatasi ketidaklurusan dan bebas dari berbagai bahaya. Nibbana sebagai tempat berlindung dan jalan sebagai tempat berlindung. Buddha lebih jauh menjanjikan pada Bhikkhu Dewa tadi bahwa jalan lurus itu menuju tempat berlindung yang aman. Kata tempat berlindung didiskusikan secara panjang lebar dalam kitab komentar atas sutta ini. Ia sebenarnya memiliki arti nibbana, di mana tidak satu pun bahaya, tidak ada ketakutan yang tersisa. Usia tua dan kematian telah ditaklukkan. Beban penderitaan telah diletakkan. Orang yang mencapai nibbana sepenuhnya terlindungi sehingga ia dapat dijuluki yang tanpa ketakutan, seseorang yang tanpa bahaya. Untuk mencapai tempat berlindung yang aman dari nibbana ini,
kita harus melaksanakan bagian yang bersifat duniawi dari jalan mulia berunsur 8. Duniawi dalam pengertian masih dalam lingkup dunia ini. Anda tidak dapat mencapai nibbana kecuali dengan jalan ini. Nibbana adalah puncaknya. Kita sudah membicarakan 3 bagian dari jalan itu sendiri, sila, samadhi, dan panya. Ketika seseorang memiliki kemurnian sila atau tindakan, ia terbebas dari penyesalan dan celaan para bijak, dari hukuman menurut undang-undang, dari kelahiran kembali di alam menderita. Jika kelompok kedua dicapai, seseorang dapat terbebas dari bahaya kotoran batin penggoda, kecenderungan negatif yang timbul dalam hati kita dan menindas kita dari dalam. Pengetahuan pandangan terang yang timbul sesudah perhatian penuh dan konsentrasi memiliki kekuatan untuk melumpuhkan kilesa laten atau halus. Dan bahkan sebelum mencapai keamanan yang sempurna dari nibbana, seseorang terlindung dari hal-hal menakutkan selagi menempuh jalan mulia berunsur 8. Oleh karena itu, jalan itu sendiri merupakan tempat berlindung yang aman. Kilesa, kama, dan hasilnya. Lingkaran yang tak berujung pangkal dari sangsara. Kilesa bertanggung jawab atas mara bahaya dari dunia. Ketidaktahuan, nafsu keserakahan, dan kemelekatan adalah kilesa. Berdasarkan ketidaktahuan yang didominasi oleh nafsu keserakahan, seseorang membuat kama dan kemudian harus hidup menanggung akibatnya. Melalui aktivitas kama lampau di alam indriawi, kita terlahir kembali di planet ini dalam jasmani dan batin yang saat ini kita miliki. Ini berarti kehidupan kita sekarang adalah akibat dari sebab lampau. Batin dan jasmani ini pada gilirannya menjadi objek nafsu keserakahan dan kemelekatan. Nafsu keserakahan dan kemelekatan menciptakan kama, kondisi untuk terlahir lagi, untuk merindukan dan melekati batin dan jasmani lagi. Kilesa, kama, dan hasilnya adalah 3 unsur dari lingkaran yang tak berujung pangkal. Inilah lingkaran sangsara yang tanpa awal. Tanpa praktek meditasi, ia juga menjadi tiada akhir. Jika bukan karena awija, ketidaktahuan batin, lingkaran ini tidak akan ada. Kita pertama menderita dari ketidaktahuan batin hanya karena tidak mengetahui, tidak melihat dengan jelas. Lebih dari itu adalah ketidaktahuan batin akan kebodohan batin. Jika kita belum berlatih secara mendalam, kita tidak dapat memahami karakteristik sebenarnya dari realitas, ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri. Tidak nyata adalah sifat alami jasmani dan batin yang terus-menerus berubah. Hanya fenomena muncul dan lenyap dari saat ke saat. Tersembunyi adalah penderitaan tidak terkirakan yang kita alami, ditekan oleh timbul dan lenyap. Kita tidak melihat bahwa tak ada satupun yang mengendalikan proses itu. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tidak ada siapapun di rumah. Jika kita memahami dengan mendalam 3 karakteristik batin dan jasmani ini, kita tidak lagi merindukan maupun melekati. Lalu, karena kebodohan batin, kita menambahkan unsur hayalan pada kenyataan. Kita keliru memahami batin dan materi sebagai kekal dan tidak berubah. Kita menikmati kepemilikan atas jasmani dan batin ini. Dan kita menganggap bahwa diri atau aku yang kekal adalah yang bertanggung jawab atas proses batin jasmani. Kedua jenis ketidaktahuan batin ini menyebabkan timbulnya nafsu keserakahan dan kemelekatan.
Kemelekatan upadana adalah bentuk yang lebih kuat dari tanha atau nafsu keserakahan. Karena menginginkan rupa, suara, bau, cita rasa, sentuhan, dan pikiran yang menyenangkan, kita merindukan objek baru datang pada kita. Jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita melekatinya dan menolak untuk melepaskan. Hal ini menciptakan kama yang mengikat kita pada roda kelahiran kembali yang berulang kali. Memutus lingkaran sangsara. Tentu saja, ada berbagai jenis kama. Kama buruk memberikan hasil buruk, dan ia mengabadikan keberadaan kita dalam sangsara. Ketika menempuh bagian awal dari jalan mulia berunsur 8, seseorang tidak perlu khawatir terhadap akibat negatif atas tindakannya, karena ia telah menghindari perbuatan buruk. Sila melindungi yogi dari penderitaan di masa depan. Kama baik memberikan hasil kebahagiaan, walaupun ini juga mendorong menyambung lingkaran keberadaan baru. Tapi selama bermeditasi, kama yang bersifat mengabadikan tidak lagi dibuat. Hanya memperhatikan sesuatu datang dan pergi adalah kebajikan. Lebih dari itu, ia tidak menyebabkan keberadaan lebih lanjut dalam sangsara. Dalam arti yang paling murni, meditasi tidak menghasilkan akibat yang disebut wipaka dalam bahasa Pali. Ketika kesadaran cukup tepat, ia mencegah timbulnya nafsu keserakahan. Demikian juga timbulnya rangkaian kehidupan, kama, kelahiran, usia tua, dan kematian. Dari saat ke saat, latihan vipassana memutus 3 bagian dari lingkaran yang tak berujung pangkal, yaitu kilesa, kama, dan hasilnya. Ketika usaha, perhatian, dan konsentrasi yang kokoh diaktifkan, bidikan tepat menyebabkan kesadaran mampu menembus sifat sejati dari keberadaan. Seseorang melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Cahaya kebijaksanaan menghalau kegelapan atas ketidaktahuan batin. Dengan tidak adanya ketidaktahuan batin, bagaimana nafsu keserakahan dapat muncul? Jika kita melihat dengan jelas ketidakkekalan, penderitaan, dan ketanpa intian dari segala sesuatu, nafsu keserakahan tidak akan muncul, dan kemelekatan tidak dapat mengikutinya. Sehingga dikatakan, tanpa mengetahui, seseorang melekat. Tapi dengan mengetahui, seseorang bebas dari kemelekatan. Bebas dari kemelekatan, seseorang tidak menciptakan kama, dan oleh karenanya tidak ada hasil. Ketidaktahuan menimbulkan nafsu keserakahan dan kemelekatan terhadap keberadaan maupun pandangan salah tentang adanya diri. Dengan menempuh jalan mulia berunsur 8, Anda melenyapkan penyebab ketidaktahuan batin. Jika hal itu tidak muncul, bahkan untuk sesaat, terdapat kebebasan. Lingkaran yang tak berujung pangkal tersebut telah dihancurkan. Inilah tempat berlindung yang dibicarakan Buddha. Bebas dari ketidaktahuan batin, dari bahaya kilesa, dari aktivitas kama yang mengerikan yang menyebabkan penderitaan di masa depan. Anda dapat menikmati keselamatan dan keamanan selama Anda berperhatian penuh. Barangkali Anda merasakan bahwa jasmani dan batin ini begitu menakutkan sehingga Anda ingin menyingkirkannya. Tentunya Anda tidak akan melakukannya dengan bunuh diri. Jika Anda sungguh ingin bebas, Anda harus bertindak dengan cerdas. Dikatakan bahwa hanya jika akibatnya diamati, maka penyebabnya dapat dihancurkan. Ini bukanlah penghancuran dalam makna aktif. Akan tetapi, hal ini merupakan tiadanya kekuatan yang meneruskan.
Perhatian penuh menghancurkan sebab yang menghasilkan batin dan jasmani yang serupa di masa depan. Ketika pikiran dipusatkan dengan perhatian penuh benar, konsentrasi benar, dan bidikan benar, mengamati setiap objek yang timbul pada saat terjadinya, pada masing-masing dari 6 pintu indera, pada saat itu kilesa tidak dapat menyelinap. Mereka tidak mungkin dapat timbul, karena kilesa adalah penyebab kama dan tumimba lahir. Anda mematahkan rantai keberadaan sangsara. Tidak akan ada akibat di masa depan jika penyebabnya sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan mengikuti jalan mulia berunsur 8, melewati berbagai tingkatan pandangan terang vipassana, seseorang akhirnya tiba pada tempat berlindung nibbana, bebas dari segala bahaya. Ada 4 tingkat pencapaian nibbana. Dalam setiap pencapaian, kilesa tertentu dilenyapkan selamanya. Tempat berlindung yang tertinggi dicapai pada tingkatan pencerahan terakhir, kearahatan, ketika batin sepenuhnya dimurnikan. Pemasuk arus, pengalaman pertama nibbana. Pada pengalaman pertama nibbana, saat mencapai Sotapati Magga, kesadaran jalan seorang pemasuk arus, 3 lingkaran yang terkait dengan kelahiran di alam menderita dihancurkan. Seseorang tidak akan terlahir lagi sebagai binatang, hantu kelaparan, atau di alam neraka. Kilesa yang menyebabkan terlahir kembali di alam itu telah dilenyapkan. Seseorang tidak akan pernah lagi melakukan aktivitas kama yang menyebabkan terlahir kembali di alam ini. Dan kama lampau yang dapat membawa pada kelahiran kembali seperti itu, kehilangan efektivitasnya. Pada tingkat pencerahan lebih tinggi, makin banyak kilesa yang dilenyapkan. Akhirnya, pada pencapaian tingkat kesadaran jalan arahatta, terjadi pemusnahan total atas seluruh kilesa, kama, dan hasilnya. Seorang araha tidak akan pernah diganggu oleh hal ini lagi. Dan pada saat kematian, ia akan memasuki tempat berlindung parinibbana, merupakan nibbana di mana seseorang tidak pernah lagi kembali ke dalam sangsara. Anda mungkin terdorong untuk mengetahui bahwa bahkan dengan tingkat pencerahan yang paling rendah, Anda akan bebas dari mengikuti praktek spiritual yang keliru atau apapun jenis jalan tidak lurus. Inilah yang disebutkan dalam Visuddhi Magga karya besar Bhante Buddha Ghosa pada abad ke-5 Masehi, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Jalan Pemurnian. Sebagai akibatnya, Anda juga bebas dari menyalahkan diri sendiri, dari celaan oleh para bijaksana, dari bahaya hukuman dan jatuh ke alam menderita. Kereta yang sungguh tidak bersuara. Umat awam yang belum mencapai tingkat pemasuk arus ibarat pengembara yang menempuh perjalanan membahayakan. Banyak bahaya menanti seseorang yang ingin menyeberangi gurun pasir, hutan, atau rimba raya. Ia harus memiliki perlengkapan yang memadai. Di antara hal-hal penting untuk perjalanan semacam itu adalah kendaraan yang baik dan dapat diandalkan. Buddha menawarkan dewa tersebut pilihan yang terindah. Anda harus mengendarai, beliau berkata, kereta yang betul-betul tidak bersuara. Dapat dibayangkan bahwa dewa itu akan menemukan menariknya suatu perjalanan yang hening dibandingkan pengalaman-pengalaman yang baru didapat di antara para pemusik surgawi. Tetapi ada tambahan arti di sini. Hampir semua kendaraan adalah berisik. Sebagian besar pedati dan kereta yang digunakan di zaman Buddha berderit, berisik. Khususnya jika kurang pelumas atau jelek pembuatannya, atau mengangkut beban penumpang yang sangat berat. Truk dan kendaraan modern pun masih berisik.
Kereta yang ditawarkan Buddha tentu saja bukan sembarang kereta. Ia dibuat sangat baik sehingga bergerak tanpa suara. Tidak peduli berapa ribu, juta, atau miliar makhluk yang menumpanginya. Kereta ini dapat membawa mereka semua menyeberangi samudra, gurun pasir, atau melalui hutan sangsara dengan aman. Ia adalah kereta latihan Vipassana dari jalan mulia berunsur 8. Ketika Buddha masih hidup, jutaan makhluk tercerahkan hanya dengan mendengar pembabaran Dhamma dari beliau. Ribuan, ratusan ribu, atau jutaan makhluk mungkin mendengar satu ceramah saja. Semuanya menyeberang bersama secara serentak dalam kereta tersebut. Kereta itu sendiri tidak pernah berisik, tetapi penumpang di atasnya sering menimbulkan banyak keriuhan. Khususnya mereka yang telah mencapai pantai seberang, tempat berlindung yang aman, Nibbana. Mereka meneriakkan pujian dan kegembiraan. Betapa indahnya kereta ini! Saya telah menggunakannya dan ada hasilnya. Ia membawa saya pada pencerahan. Mereka adalah orang-orang mulia dengan tataran pemasuk arus, yang sekali kembali, yang tak kembali, dan arahanta. Mereka yang telah mencapai 4 tingkat kesucian. Mereka menyanyikan lagu pujian atas kereta tersebut dengan berbagai cara. Batin saya telah berubah seutuhnya. Ia dipenuhi keyakinan dan kejernihan kristal serta kelapangan. Banyak kebijaksanaan telah muncul dalam diriku. Hatiku kuat dan kokoh. Ia menghadapi perubahan kehidupan dengan kegembiraan. Para mulia yang dapat memasuki jhana juga menyanyikan lagu pujian atas kendaraan ini, seperti yang dilakukan oleh para yang tak kembali dan arahanta yang masuk ke dalam penyerapan penghentian. Mereka dapat mengalami berhentinya kesadaran, faktor-faktor mental, dan semua fenomena yang berasal dari kesadaran. Ketika keluar dari keadaan ini, mereka demikian gembira dan memuji kendaraan ini. Biasanya, ketika seseorang meninggal, orang-orang berduka dan menangis dalam kesedihan. Terdapat raungan, ratapan, kesedihan ketika melihat makhluk hidup meninggalkan dunia ini. Bagi seorang araha yang telah melenyapkan sebuah jenis kilesa, kematian adalah hal yang dinanti. Ia berkata, akhirnya beban penderitaan ini dapat diletakkan. Ini adalah kehidupan saya yang terakhir. Saya tidak lagi menghadapi penderitaan, tetapi hanya kedamaian di tempat berlindung Nibbana. Kemuliaan seorang araha mungkin di luar jangkauan pikiran Anda, tapi Anda dapat mengetahui sendiri bagaimana seorang araha mungkin merasakan. Lihatlah pada latihan Anda sendiri. Anda mungkin telah mampu mengatasi rintangan-rintangan batin dasar, nafsu keserakahan, kebencian, kemalasan dan kelembaman, kegelisahan, dan keraguan-raguan, dan dapat melihat dengan jelas sifat sejati dari objek pengamatan. Anda mungkin dapat melihat perbedaan antara batin dan materi, atau sifat sementara timbul dan lenyapnya fenomena. Tahapan melihat timbul dan lenyap adalah salah satu bentuk kebebasan dan kegembiraan. Kebahagiaan ini, kejelasan batin ini adalah buah dari latihan. Buddha berkata, bagi orang yang mengikuti retret, bagi mereka yang telah mencapai jhana, akan ada kebahagiaan yang timbul dalam dirinya yang melampaui kebahagiaan yang dapat dialami melalui kesenangan nafsu indriawi, baik di alam manusia maupun di alam para dewa. Jhana di sini dapat sepadan menunjuk pada konsentrasi menetap, atau tingkat sangat dalam dari konsentrasi saat ke saat yang berkembang selama latihan pandangan terang.
Seperti telah kita diskusikan, yang terakhir ini disebut Vipassana Jhana. Demikianlah saya akhiri part 6b. Pada video part selanjutnya masih tetap di bab kereta menuju Nibbana, sekaligus mengakhiri bab 6 ini. Saya akan mulai dengan subbab cita rasa yang tiada bandingannya. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং